Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Saya adalah dosen D3 Program Studi Seni Kuliner Politeknik Negeri Media Kreatif. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Dasar dan Manajemen Kewirausahaan. Mata kuliah Dasar dan Manajemen Kewirausahaan adalah mata kuliah yang didapat di semester ganjil, yaitu dengan jumlah 3 SKS. Yang ketiga SKS-nya merupakan mata kuliah teori. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Dasar dan Manajemen Kewirausahaan, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar tentang wirausaha. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan profil entrepreneur sukses, serta memiliki mindset bahwa ada alternatif lain selain mencari pekerjaan, yaitu berwirausaha, khususnya di bidang seni kuliner. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami karakteristik pribadi seorang pemimpin di bidang usaha. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai sumber ide usaha, khususnya ide usaha di bidang seni kuliner. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi peluang usaha di bidang seni kuliner dengan analisis SWOT. Yang keenam, mahasiswa mampu memberikan evaluasi dari studi kelayakan usaha. Kemudian yang ketujuh, mahasiswa mampu menyusun laporan studi kelayakan usaha. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup dan manfaat yang diperoleh mahasiswa setelah menempuh mata kuliah Dasar dan Manajemen Kewirausahaan. Ruang lingkup mata kuliah Dasar dan Manajemen Kewirausahaan meliputi konsep dasar tentang wirausaha, mindset seorang wirausaha, karakteristik pribadi seorang wirausaha, ide atau usaha di bidang seni kuliner, isu peluang usaha di bidang seni kuliner, kemudian studi kelayakan usaha di bidang seni kuliner. Adapun manfaat yang diperoleh setelah mahasiswa menempuh mata kuliah Dasar Manajemen dan Kewirausahaan ini, mahasiswa mampu mengerti dan memahami konsep dasar tentang wirausaha dan karakteristik pribadi seorang wirausaha sehingga mampu mengidentifikasi peluang usaha di bidang seni kuliner. Maka berdasarkan hal tersebut, mahasiswa diharapkan mampu membuat studi kelayakan usaha dan mengaplikasikan konsep wirausaha dengan cara membuat laporan studi kelayakan usaha di bidang seni kuliner. Nah, berikut ini materi pembelajaran yang saya berikan ke mahasiswa ya. Di antaranya yang pertama yaitu konsep dasar tentang wirausaha, yang kedua profil entrepreneur sukses, yang ketiga kepribadian wirausaha sukses, yang keempat sumber ide usaha di bidang umum, yang kelima sumber ide usaha di bidang industri kreatif khususnya di bidang seni kuliner, yang keenam potensi diri seorang wirausaha, yang ketujuh bentuk usaha di bidang industri kreatif khususnya di bidang seni kuliner, yang kedelapan aspek-aspek studi kelayakan bisnis, yang kesembilan ruang lingkup pemasaran, yang kesepuluh peluang usaha di bidang seni kuliner, yang kesebelas konsep studi kelayakan bisnis, yang ke-12 laporan studi kelayakan bisnis 1, ke-13 laporan studi kelayakan bisnis 2, kemudian yang terakhir yang ke-14 evaluasi studi kelayakan bisnis. Dalam penyampaian materi pembelajaran, saya biasanya menggunakan referensi dari berbagai sumber ya. Di antaranya menggunakan modul kewirausahaan, kemudian menggunakan buku yaitu buku kewirausahaan, teori, kasus dan solusi. Kemudian ada buku Startup Indonesia, ada buku Muslim Muda Miliarder, dan juga ada buku Inovasi dan Kewirausahaan. Untuk sistem pembelajaran di pasca pandemi ini, khususnya di Prodi Seni Kuliner Politeknik Negeri Media Kreatif, sudah melakukan perkuliahan secara luring. Ya, artinya mahasiswa sudah masuk ke kelas secara full, ya. Walaupun dalam hal tertentu tidak menutup kemungkinan sistem perkuliahan juga dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom atau Google Meet. Nah, sedangkan mengenai sistem pengumpulan tugas ya, saya biasanya menerapkan sistem paperless ya, yaitu pengiriman tugas melalui aplikasi. Bisa melalui SIAP Politeknik Negeri Media Kreatif ataupun melalui Google Classroom. Di mana saya memberikan instruksi kuliah, tugas kuliah, bahkan tugas kelompok ya, yang dikumpulkan melalui SIAP dan atau Google Classroom tersebut. Nah, kemudian berbagai inovasi strategi dan metode pembelajaran yang saya terapkan itu tujuannya yaitu agar bisa tercapainya dan terjadinya peningkatan hasil belajar mahasiswa
dan lulusan nantinya akan memiliki kompetensi sesuai yang kita harapkan. Untuk metode pembelajaran yang saya terapkan di sini saya ada 3 metode ya. Yang pertama metode ceramah penyampaian materi, yang kedua metode demonstrasi atau simulasi, yang ketiga metode diskusi kelompok. Yang metode ceramah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami dan memperoleh materi secara luas ya. Kemudian dalam metode demonstrasi atau simulasi, metode ini saya berikan aplikasi contoh pengusaha sukses di bidang usaha umum ya, khususnya di bidang kuliner, dengan tujuan agar mahasiswa tadi lebih tertarik ya dan dapat mengembangkan pola pikirnya bahwa lulusan kuliah itu tidak harus selalu menjadi seorang pekerja ya, tetapi menjadi seorang pengusaha atau wirausaha justru lebih menjanjikan kesuksesan. Untuk metode diskusi kelompok ya, mahasiswa di sini saya bentuk dalam kelompok dan memberikan topik permasalahan atau studi kasus ya, tentunya di bidang kewirausahaan. Tujuan dari metode diskusi ini, jadi mahasiswa diharapkan lebih percaya diri dalam mengembangkan pola pikir yang kritis, aktif, dan kreatif. Nah, selain itu, saya di sini juga mencoba untuk menerapkan strategi pembelajaran yaitu based learning atau PBL ya, di mana strategi pembelajaran ini sangat menunjang sekali di pendidikan vokasi. Dalam strategi memberikan studi kasus kepada mahasiswa atau permasalahan-permasalahan yang konkret yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari di bidang kewirausahaan. Salah satu contoh misalnya, pengusaha atau perusahaan yang sukses kemudian mengalami penurunan kinerja atau bahkan sampai dengan mengalami kebangkrutan. Setelah saya berikan studi kasus tersebut, kemudian mahasiswa mendiskusikannya dan memberikan analisis penyebab terjadinya penurunan kinerja tersebut dan analisis permasalahan yang terjadi. Nah, untuk mempermudah penyampaian materi, saya selalu mempersiapkan dan menyiapkan bahan ajar berupa slide presentasi atau buku ajar atau buku pegangan ya, atau handbook ya, sesuai dengan RPS. Kemudian untuk sistem penilaian, aktivitas, kemudian nilai tugas, baik tugas mandiri atau tugas kelompok ya, baik UTS maupun UAS itu memiliki bobotnya masing-masing. Di mana untuk tugas bobotnya adalah 35%, UTS adalah 20%, UAS 35%, dan absensi perkuliahan sebanyak 10%. Nah, berikut ini saya akan tampilkan proses video pembelajaran saya di kelas. Kita saksikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Cerah-cerah nih mukanya. Tapi kok kebanyakan cewek ya ini sekarang? Iya. Daripada cowok. Yang cowok lagi pada ngeprint. Asal isinya cewek semua. Oke, kita ketemu lagi ya. Ini pertemuan kedua kan, minggu yang lalu kita pertemuan perkenalan ya. Perkenalan karena ini semester berapa? Semester 4 ya, mata kuliah dasar-dasar kewirausahaan. Nanti kalian bersama saya ya akan melaksanakan kegiatan wirausaha. Jadi kalian kan kuliah di kampus Politeknik Negeri Media Kreatif ya, bidang vokasi yang mengandalkan kejuruan ya, keahlian di bidang kejuruan tertentu, dan ini adalah prodi seni kuliner ya. Jadi jangan hanya pinter bikin makanan, jangan hanya pinter bikin masak aja ya, jangan hanya pinter masak, tapi harus pinter ngejualnya juga ya, harus pinter menjual, pemasaran, penjualan dan lain-lain. Nah, 1 semester ke depan kita akan diskusi kebanyakan dan mempraktekkan ya. Nanti bagaimana cara pemasaran, bagaimana cara membuat produk itu biar menarik dilihat oleh orang ya, bagaimana orang tahu bahwa kalian punya produk yang bagus, yang yang menarik gitu ya, supaya orang tertarik dengan produk yang kalian buat tersebut gitu. Nah, sebelumnya tadi absen udah ya, nggak usah diabsen lagi. Yang nggak hadir ngacung? Nggak ada ya. Ketua kelasnya mana? Oh, ketua kelas. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya anak-anak ya. Iya, siapa? Nanti
anak-anak masih pada ketinggalan di lift, nanti ada yang di lift, ada yang kesiangan. Saya nggak mau lah kayak gitu. Nggak, langsung aja mulai ya. Kita materi pertama ini mengenai menumbuhkan jiwa wirausaha ya. Oke, ini dulu nih. Coba lihat, siapa yang pernah dengar atau tahu tentang entrepreneur atau pengusaha? Coba, siapa? Kaila dulu nih. Jauh. Entrepreneur menurut Kaila apa? Pernah dengar nggak entrepreneur apa? Pernah. Pegang, Oh, biar kedengeran. nyampe emang. Ya, apa menurut Kaila entrepreneur? Pengusaha. Pengusaha, apalagi? Tapi dia yang bikin produknya sendiri. Jadi beda sama pedagang. Oke. Dwi? Bulan. Kalau entrepreneur menurut saya yang pembicaranya gitu loh, yang ngasih tahu ke orang-orang. Oke, pembicara yang ngasih tahu ke orang-orang. Oke. Putri mau bicara. Putri kan? Iya. Iya, Putri Ahmad ya. Entrepreneur apa sih? dia yang membuat produksi sendiri sama kayak Oke. Itu ya, entrepreneur katanya tadi menurut Dwi apa? Pembicara. Kalau menurut Putri produksi. Coba kalau menurut siapa namanya? Ajeng. Untuk Ajeng gimana? Menurut saya itu orang yang berwirausaha tapi iya bikin produknya sendiri. Oke, bagus ya. Itu pendapat-pendapat dari teman-teman mengenai entrepreneur atau pengusaha. Coba kita lanjut slide-nya. Siapa di sini yang mau jadi seorang entrepreneur atau pengusaha? Ada nggak? Hah? Siapa? Kamu mau nggak jadi entrepreneur, Kak? Saya mau, Pak. Kenapa? Iya dong, nggak Iya, nggak apa-apa. apa-apa. Karena saya seneng sih jadi pengusaha gitu loh, Pak. Entrepreneur gitu. Itu aja sih. Ya apa? Kenapa mau jadi seorang pengusaha? Oh, itu. Dibandingkan jadi seorang pegawai? Iya. Karena duitnya banyak. Mending mana jadi seorang Mending pegawai? jadi atau pengusaha. usaha? Mending jadi Kenapa? pengusaha. Karena Kenapa? duitnya banyak, Pak. Duitnya banyak. Iya. Oh, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Siapa lagi sini? Udah ya. Coba. Contohnya deh. Contohnya. Seorang entrepreneur itu contohnya siapa? Siapa? Arif Muhammad. Siapa dia? Dia Siapa dia? Dia sebenarnya dia selebgram Pak, tapi dia juga entrepreneur. Dia punya banyak bisnis Apa usaha. itu gitu. contohnya? Ada payakum buah, padang, nasi padang, terus ada bakso aci akang. Dia ini ya, usaha-usaha yang viral ya di Iya, media sosial ya. Iya, betul. Ya. Dia memang karena selebgram ya, jadi dia memanfaatkan keselebgramannya untuk berwirausaha. Jadi supaya usahanya terkenal, dia melalui media sosial ya. Siapa lagi kalau Dilas siapa? Contoh pengusaha yang menurut Dilas sukses siapa? Ruben Onsu Pak, Ben Onsu Dia- artis. Kenapa dia usaha apa? geprek bensu sama bakso aci. Terus sama seblak packaging gitu. Oh, berhasil ya. Iya, Kamu suka produknya? suka ayam gepreknya. Menurutmu berhasil nggak si Ruben Onsu jadi pengusaha itu? Berhasil sih Pak, usahanya tuh rame terus. Rame terus, karyawannya banyak. Iya. Oke, itu ya. Nah itu namanya pengusaha ya. Coba kita lanjut lagi slide berikutnya. Nah ini, apakah yang digambar ini dia seorang entrepreneur? Bukan. Kenapa? Oh, oke. Contoh yang lain. Kalau ini? Itu dia Bukalapak ya. Bukan bukalapak.com ya. Bukalapak di kaki 5. Ini juga pakai tanggungan, apa tanggungan itu ya? Pakai bukan gerobak juga, ini apa namanya? Kalau tempat saya tanggungan namanya.
Pikul ya, abang-abang pikul. Nah mereka itu semua berusaha, ya, mereka itu semua berdagang. Ya. Tapi pertanyaannya bisa disebut entrepreneur atau enggak? Tidak bisa ya. Oke, lanjut. Nah kalau ini ada tokonya loh, ada tokonya, ada gerobaknya, dan dia menetap, cenderung menetap. Bisa disebut entrepreneur enggak? Enggak. Ini apalagi nih, ada tokonya dia, misalnya di sebuah mall atau di sebuah ruko, bagaimana ini? Seorang entrepreneur enggak? Masih enggak juga ya? Nih, mereka semua punya tempat, mereka punya toko juga, ya. Nah, ini pertanyaannya, apakah entrepreneur itu disebut pedagang? Enggak ya. Kenapa? Karena ini ya, entrepreneur itu tidak sekedar berdagang atau berjualan, tetapi harus bisa. Nah ini ya kata kuncinya, menambah nilai dari suatu barang, yaitu kata kuncinya. Jadi kalau kalian mau jadi seorang pengusaha, menjadi seorang entrepreneur sejati, harus bisa menambahkan nilai dari suatu barang. Contohnya kayak gimana sih menambahkan nilai suatu barang itu? Inovasi produk. Ya ini nih paling gampang contohnya nih. Ini apa namanya? Pensil. Ini kalau kayak gini kira-kira harganya berapa? 2.000, 3.000 tergantung merek ya. Tapi kalau menjadi ini jadinya berapa harganya? Nah, goceng 10.000. Nilainya naik nggak? Naik ya. Padahal cuma nambahin ini doang nih. Boneka atau apapun itu ya. Itu bisa naik harganya karena orang mempunyai inovasi. Di situ ada penambahan nilai, menambahkan nilai ya. Tuh. Nih contohnya, yang sebelah kanan tadi, sebelah kiri tadi berapa harganya? 2.000. Kalau sebelah kanan jadi berapa? 50. Ya, yang suka main ke DIY pasti tahu lah ya. Nih kayak gini, ya contoh-contohnya. Terus saya kasih contoh lain ya. Singkong misalnya, saya beli singkong di petani atau di pasar, sekilonya Rp5.000 ya. Saya bawa ke rumah, saya jual lagi itu si singkong yang mentah itu. Jadi harganya 7.000. Saya dapat untung 2.000 per kilo, ya. Tapi cuman gitu aja udah. Beli 5.000 sekilo, jual lagi jadi 7.000, dapat untung 2.000. Tapi beda halnya ketika saya beli singkong 5.000 sekilo ya. Terus saya kupas, saya cuci, saya buat jadi singkong keju, digoreng dulu terus ditambahin keju macam-macam, ya. Itu yang tadinya cuman singkong 1 kilo ya, harganya 5.000. Setelah saya jadikan singkong keju dan ditambahin keju macam-macam, topping, dibungkus, dikemas yang bagus, dijual lagi, kira-kira yang tadi uang 5.000 jadi berapa? Lebih, karena kan 1 kilo bisa jadi berapa porsi ya kan? Seporsinya 10.000 misalnya, anggaplah jadi 5 porsi, jadi 10 porsi jadi 100.000. Naik berkali lipat ya, berkali-kali lipat. Yang tadinya 5.000 kita jual lagi, setelah diolah, ditambahkan nilai di situ, jadi bisa jadi 50.000, 100.000 tergantung inovasinya seperti apa. Nah itu namanya seorang entrepreneur kayak gitu contohnya. Oke? Paham semua? Paham. Coba saya mau minta kalian bikin ide usaha ya di kertas lembar aja. Nanti kertasnya saya bagikan. Sebentar aja ya. Ide usaha yang di sana usahanya itu mengandung penambahan nilai, mengandung inovasi ya. Oke. Ini saya bagiin ya kertasnya ya. Coba. Pada punya pensil kan? Iyalah, masa mahasiswa nggak punya pensil? Ini bagiin ya. Ke sana kalau masih sisa, yang sana dibagiin. Kurang. Ke sana ya. Cukup nggak? Kerjain aja. Pas lagi ngerjain di situ. Saya ngambil dulu minum. Disunting lagi ngerjain aja seperti ya. Ini di belakangnya nih. Ini belakangnya bisa. Mas saya minum dulu ya. Say hi, say hi.
Dia nulis Claire, rekam. Lu nulis aja buruan. Nulis apaan gini? Tolong lah, emang boleh sedih bikin. Yuk, udah belum? Udah belum? Sudah, Pak. Udah ya? Oke, kita sambil yang lain mengerjakan, coba yang udah diutarakan ya, dipresentasikan. Di depan aja biar ini gampang. Bawa kertasnya ke depan. Terus dipresentasikan ide usahanya apa, sebentar aja. Ayo, siapa namanya? Saya dulu, Pak. Iya. Yesa ya? Yasmin. Oh, Yasmin. Yasmin ini kayak nama anak saya juga sama, Yasmin. Cuman sebutin dong. Lovely Yasmin. Yang pertama saya ngambil ide dari Fukumochi itu karena viral Pak di TikTok. Itu apa Fukumochi itu? Itu kayak mochi, isinya itu kacang merah sama strawberry. Ya, inovasinya apa? Ayo, kan itu mochi kan biasa ya. Tapi kalau mochi kamu apa bedanya dengan mochi yang lain? Ada strawberry-nya Pak. Terus sama isinya kacang merah. Biasanya kayak cuman apa tuh? Es krim, terus whipping cream gitu-gitu. Oh, ditambahkan Pak. itu. Iya. Oke, Yasmin, bagus. Coba yang lain. Yang lain siapa? Fikri atau Kaila? Siapa tuh? Egi. Ayo Gi. Egi ke depan Gi. Tadi cewek mulu Gi, cowoknya belum. Ya, nanti habis Egi Nida ya. Coba Gi. Apa Gi? Jelaskan Gi. Ide usaha saya itu Cirambai Bayam. Ya deketin atau ininya biar kedengeran. Ini kita menggunakan adonan sari bayam dan bumbu chili oil. Untuk toppingnya itu ada rumput laut. Oke, berarti inovasinya apa? Inovasinya itu Cirambai yang dibuat dari sari bayam. Oh, Cirambai dari sari bayam. Oke, bagus ya. Oke, yang lain mana? Siapa lagi yang mau presentasiin tugasnya? Oke, kelima, sini kelima depan. Gak apa-apa. Kelima. Apa? Iya. Di sini saya pengen bikin usaha smoke beef cheesy roll dan itu sama saus mushroom sama bolognese sauce. Jadinya tuh kenapa saya pengen bikin usaha itu karena kan biasanya kan kalau keju aroma itu kan dia cuma lumpia sama keju doang kan. Nah, di sini saya pengen diinovasiin lagi ditambah dengan smoke beef sama keju, Pak. Oke. Dan di sambelnya juga. Ada inovasi di situ Ada ya. inovasi Kira-kira di situ. nilainya bertambah nggak? Nilainya pasti bertambah lah, Pak. Oke, bagus. Nah, harus seperti itu ya. Teman-teman, ini bagus nih kelompoknya kelima. Nama produknya apa tadi? Oh, smoke beef isi roll ya. Oke, bagus. Yang sebelah sini belum? Siapa? Nurul apa? Itu siapa namanya? Fikri. Ayo Fikri. Fikri depan Fikri. Cowok lagi. Ayo yang cewek, cowok. Di sini. Ayo Fikri. Yo, saya sini. Ayo. Baru ku anak nih. Di sini saya Dengerin.
temennya lah presentasi Di ini. sini saya akan inovasi jualan saya bakso aci kuah taichan. Kenapa saya ngambil bakso aci kuah taichan? Karena kalau bakso aci biasa doang kan nggak ada variannya. Saya ambil kuahnya pakai kuah taichan yang agak pedas gitu. Jadi anak muda itu pada suka yang pedas-pedas gitu, Pak. Oke, bagus. Idenya bagus nih, bakso aci kuah taichan katanya ya. Oke, bagus. Oke, jadi cukup lah ya. Ada berapa tadi? 4 ya, 4 orang udah presentasi. Saya harap nanti semuanya membuat ide usaha yang out of the box ya, yang sebelumnya belum kepikiran semua orang ya, belum kepikiran, kalian kepikiran. Nah, entah itu apalah ya, bikin terobosan misalnya makanan yang bisa bikin kenyang selama seminggu misalnya, apa nggak usah makan lagi ya, apa bisa. Kalau bisa ya begitu, kalau enggak cari yang lain yang intinya sih sebenarnya tadi ya, harus bisa menambahkan nilai dari suatu produk. Itu yang paling penting ya. Jadi jangan jual produk yang kira-kira nanti saingan kalian ya, itu lebih hebat dari kalian, jangan. Tapi kita harus membuat produk yang kira-kira kalau kita bersaing itu ya, mempunyai keunggulan. Kan istilahnya tuh ada di BMC itu value proposition ya. Keunggulannya apa produk kita dibanding dengan produk yang sejenis gitu. Keunggulannya apa? Itu harus bisa dimunculkan, harus bisa ditampilkan kelebihannya apa gitu. Jadi seperti itu ya. Intinya mata kuliah kewirausahaan di pertemuan kedua ini ya, saya ingin menyampaikan kira-kira kalau membuat produk itu kalau ingin menjadi seorang entrepreneur sejati ya, harus bisa menambahkan nilai dari suatu produk ya. Jangan menjual produk mentah ya. Emang ada untungnya tapi kecil dibanding dengan produk yang udah kita olah ditambahkan inovasi. Oke, mungkin itu dulu ya pertemuan kita untuk mata kuliah dasar-dasar kewirausahaan di pertemuan kedua ini. Kita minggu depan ketemu lagi ya. Nanti kita akan membahas materi mengenai inspirasi pengusaha sukses ya. Jadi nanti itu ya. Jadi nanti Raffi Ahmad ya, kamu kondangan Raffi Ahmad. Jadi nanti kita akan mencari pengusaha-pengusaha sukses yang akan menjadi inspirasi kalian supaya cita-cita ingin seperti mereka gitu ya. Kita lihat dari sisi semangatnya, motivasi mereka bisa menggapai cita-cita menjadi pengusaha sukses itu kan nggak gampang ya. Nggak, Raffi Ahmad pun nggak langsung ujug-ujug punya ya, ada proses dulu ya. Nggak ujug-ujug langsung punya harta bermiliar-miliar gitu ya. Enggak, dia juga dari bawah, dari bukan seseorang sekarang udah menjadi seseorang kayak gitu. Oke, kita beri aplaus untuk kalian semua ya. Untuk kita semua. Oke. Saya akhiri ya pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian deskripsi singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pada bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen di program studi seni kuliner Politeknik Negeri Media Kreatif, khususnya pada mata kuliah dasar dan manajemen kewirausahaan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Pesan saya terus bergerak maju, terus berinovasi, dan jangan lupa selalu menjadi orang baik. Saya Muhammad Ridwan pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.